kami mau memohon Tuhan, hikmat sorgawi, kuasa Roh Kudus menolong kami, agar ketika kami mendengar pembacaannya, kami mendengar pemberitaannya, Engkau memampukan kami untuk memahami, memelihara, dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Tolong juga hamba-Mu yang Kau panggil untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah dalam segala cacat celah dan kelemahannya, Engkau sendiri dengan kasih-Mu melayakkan dia, dan kuasa-Mu lah yang berkuasa atasnya. Tolonglah setiap kami, agar melalui firman-Mu, hidup kami boleh dibangun, dan kami semakin menjadi anak-anak-Mu yang hidup seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Injil Lukas pasal 7, ayat 36 sampai 50 adalah bagian Alkitab yang akan kita baca pada sore hari ini. Injil Lukas pasal 7, ayat 36 sampai 50. Saya rindu untuk mengajak saudara bergantian dengan saya membacakan perikop ini ayat per ayat. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah Guru." Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya." Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap pribadi yang mendengarkannya dan memeliharanya dalam hati dan hidupnya. Haleluya. Haleluya.
Saudaraku, selamat sore dan selamat hari Minggu. Saya yakin saudara-saudara ada dalam kondisi yang baik karena kasih Tuhan memelihara setiap kita. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah tindakan kasih menyatakan seberapa besar pengampunan dihayati. Dan sebelum saya memberitakan firman Tuhan, ada bagian yang ingin saya sampaikan lewat multimedia ini. Saya ingin mengajak berinteraksi dengan saudara sejenak. Pada setiap kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah, saudara-saudara, pernah saudara hadir pada kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah? Ya. Ada satu momen yang biasanya sangat mengharu biru setiap hati mereka yang hadir dalam kebaktian pemberkatan dan peneguhan pernikahan itu. Momen apa itu, saudara? Apa? Di sini menjawab sungkeman, di sini menjawab sungkeman. Saudara mengiyakan yang di luar sana juga bahwa momen sungkeman itu momen yang mengharu biru setiap hati yang hadir? Ya, saya pun berpendapat begitu. Momen penghormatan kepada orang tua atau mohon restu atau sungkem itu adalah momen yang begitu spesial. Dan tidak jarang saudara-saudara pada momen itu, baik mempelai maupun orang tua, bahkan yang sangat jarang menangis sekalipun, pada saat sungkeman itu menitikkan air mata. Bahkan bukan hanya mempelai dan kedua orang tua mempelai, tetapi juga pengunjung yang menghadiri kebaktian itu terbawa oleh suasana
yang mengharu biru itu, dan tidak sedikit yang menitikkan air mata, setidaknya berkaca-kaca. Saya juga sering berkaca-kaca di mimbar ini kalau menyaksikan sungkeman itu, saudara. Saudara-saudara, pada momen itu ada rasa haru dan bahagia. Ada ungkapan terima kasih yang besar bersambut dengan curahan ungkapan kasih yang besar. Yang satu berterima kasih, di sisi lain mengungkapkan kasihnya yang besar. Pada saat itu rasanya setiap kesalahan besar maupun kecil tidak lagi diingat. Karena yang mengalir adalah pengampunan, yang mengalir adalah restu, yang mengalir adalah harap dan doa, supaya mempelai ini hidup bahagia. Saudara-saudara, jika momen sungkeman itu bisa mengharu biru, maka momen perempuan yang membasuh kaki Yesus seperti yang tadi kita lihat, bukan dengan air tetapi dengan air matanya, dan menyekanya dengan rambutnya, pastilah lebih mengharu biru lagi jika kita bisa menyelami apa yang terjadi pada waktu itu. Pernahkah saudara mengelap air mata anak saudara dengan rambut saudara? Gak umum itu, Pak. Kalau ngelap ya dengan sapu tangan atau dengan telapak tangan, tetapi dengan rambut itu sesuatu yang tidak umum, tetapi itulah yang dilakukan oleh perempuan tadi. Saudara-saudaraku, setidaknya ada 3 kisah dalam Alkitab yang menceritakan tentang pembasuhan kaki Yesus oleh seorang perempuan. 3 kisah itu ada di Matius 26 ayat 6 sampai 13. Kemudian Markus 14 ayat 3 sampai 9 dan Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Tetapi kisah yang ditulis oleh Lukas ini nampaknya tidak sama dengan Lukas yang ditulis oleh ketiga penulis Injil yang lain. Ada perbedaannya. Tetapi perbedaan-perbedaan itu tidak terlalu penting, saudara. Mari kita masuk pada apa yang kita baca tadi, Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Saudara-saudaraku, dalam kisah ini ada 3 tokoh utama yang diungkapkan oleh Lukas. Yang pertama adalah Yesus, yang dikenal sebagai guru. Yang kedua adalah Simon orang Farisi. Dan yang ketiga adalah perempuan yang dikatakan sebagai perempuan berdosa. Perempuan dengan reputasi yang kotor, reputasi yang tidak baik. Barangkali kalau perempuan itu ada di kampung kita, kita pun akan mencemooh dia dan memandang sebelah mata. Bahkan mungkin kita tidak mau bergaul dengan dia. Dan itu sangat mungkin terjadi. Takut kalau kita dicap sebagai orang yang kotor juga. Nah, saudara-saudaraku, di mata Simon setidaknya Yesus adalah pribadi yang terhormat. Oleh Simon, Yesus dikenal dengan sebutan guru. Itu tadi yang diungkapkan Simon. Katakanlah guru. Bahkan lebih dari itu, Simon rupanya juga mengenal Yesus sebagai nabi. Sekalipun kemudian Simon meragukan kenabian Yesus karena peristiwa tadi. Sebagai seorang Farisi, saudara-saudaraku, Simon nampaknya menjadi orang yang terpandang di kalangan masyarakat Yahudi. Sehingga dia bisa menyediakan makan malam untuk Yesus. Dia juga mengundang bukan hanya Yesus tetapi juga teman-temannya. Karena rasanya aneh kalau saya hanya mengundang seseorang lalu makan berdua. Kecuali ada persoalan yang harus dibicarakan 4 mata. Tetapi nampaknya tidak. Dan bagi Simon tidak sulit berkomunikasi dengan Yesus dalam kenyamanan rumahnya, bahkan dengan cara mengundang makan bersama dengan Yesus. Tidak sulit.
Tetapi bagi si perempuan, saudara-saudara, apalagi dia dikenal sebagai perempuan berdosa, sulit baginya untuk menemui Yesus sebagai seorang laki-laki. Sulit baginya untuk menemui Yesus sebagai orang yang dikenal sebagai guru yang sudah mengajar ke sana kemari. Bukan karena Yesusnya yang sulit, tetapi karena norma agama, karena adat, norma masyarakat pada waktu itu yang tidak memungkinkan dia secara mudah bertemu dengan Yesus. Andai kata pun perempuan itu punya rumah, maka dia tidak pantas untuk mengundang Yesus ke rumahnya. Setidaknya menurut perasaannya sendiri, karena dia merasa menjadi perempuan yang reputasinya tidak baik. Dia merasa bahwa dia adalah perempuan yang kotor dan berdosa. Lebih dari itu, norma masyarakat akan mengatakan tidak pantas mengundang orang yang dikenal sebagai guru ke rumah orang yang najis. Dan itu berarti akan menajiskan Yesus sebagai rabi Yahudi. Saudara-saudara, ada hal yang menarik dalam kisah ini yang kemudian menjadi rujukan Yesus untuk mengajar Simon. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang Farisi itu dikenal sebagai orang-orang yang dengan teguh memegang adat istiadat nenek moyang mereka. Kalau saudara buka kamus Alkitab kita akan mengatakan dengan sangat jelas di sana bahwa orang Farisi itu adalah orang-orang yang seluruh hukum dan peraturan mereka taati secara mutlak. Hukum dan peraturan, peraturan-peraturan adat istiadat mereka taati secara mutlak. Itu orang-orang Farisi. Dan menurut tradisi Yahudi, ada 3 hal yang mestinya dilakukan oleh seseorang ketika dia mengundang orang lain datang ke rumahnya. Menjadi tanda bahwa dia menghormati orang itu. Apa 3 hal yang mestinya dilakukan itu? Yang pertama adalah si pengundang akan menyambut tamunya lalu membasuh kaki tamunya. Yang kedua, orang yang mengundang itu akan mencium pipi tamunya. Saudara biasa lihat orang Timur Tengah kalau ketemu laki-laki di TV-TV begitu, mereka akan berangkulan lalu cium pipi kanan, pipi kiri begitu 3 kali kayaknya kalau tidak salah. Lalu yang ketiga adalah meminyaki kepala tamunya itu dengan minyak. Bukan minyak wangi, tetapi minyak saja gitu yang biasa untuk meminyaki. Tetapi Simon yang adalah orang Farisi itu tidak melakukan satupun dari 3 hal yang mestinya dilakukan dan menjadi hospitality di dalam kehidupan masyarakat Yahudi pada waktu itu. Saudara-saudara, apa yang tidak dilakukan oleh Simon orang Farisi itulah yang kemudian dilakukan oleh si perempuan berdosa, bahkan dengan cara yang sangat ekstrim. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya menduga perempuan ini adalah perempuan yang pernah mendengar cerita tentang siapa Yesus dan bagaimana Yesus. Saya yakin bahwa perempuan yang berprofesi nampaknya sebagai PSK. Apa itu ya? PSK itu pekerja seks komersial yang orang biasa menyebut pelacur, yang dijauhi oleh banyak orang, tetapi juga didekati oleh banyak orang juga yang punya duit. Perempuan inilah yang melakukan 3 hal secara ekstrim terhadap Yesus.
Dia mungkin pernah mendengar bahwa ada juga perempuan lain yang punya profesi sama dengan dia, yang telah mendapatkan sesuatu dari Yesus, yaitu diampuni dan diselamatkan dari ancaman rajaman batu. Tentu cerita itu menyebar dan perempuan ini nampaknya salah seorang yang mendengarnya. Saya yakin bahwa keberaniannya datang di tengah-tengah orang yang merasa diri kudus dan benar, orang-orang Farisi itu, tentulah didasari pada keyakinannya bahwa sebelum ia sampai di depan Yesus, ia sudah lebih dulu mendapat pengampunan dari Yesus. Saya yakin dan percaya bahwa kehadirannya tentu bukan sekadar mau mengungkapkan tindakan ekstrim tanpa makna dan tujuan, tetapi kedatangannya menemui Yesus didorong oleh kerinduannya yang kuat, kerinduannya yang besar untuk mengungkapkan pertobatannya. Pertobatan yang sungguh-sungguh, pertobatan yang dibayarnya dengan harga yang mahal. Dan Yesus mengetahui apa yang ada di dalam hati perempuan berdosa ini. Andai Yesus tidak mengetahuinya, saya tidak yakin bahwa Yesus akan berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Saudara-saudara, Yesus mengerti kedalaman hati perempuan ini. Kedalaman hati yang memiliki kerinduan untuk melakukan pertobatan. Penghayatannya yang besar, saudara-saudara, akan pengampunan yang sudah Yesus berikan, sekalipun itu belum terucapkan oleh Yesus, membuat dia melakukan tindakan ekstrim. Tindakan kasih yang didasari oleh pertobatan sejati itu, rupa-rupanya prinsipnya cuma satu. Biar orang mau berkata apa, emang gua pikirin. Yang penting gua datang pada Yesus. Dan aku mau bersikap jujur di hadapan Yesus. Inilah aku. Orang mau berkata apa, itu tidak jadi masalah buatku. Sementara saudara-saudara, ada begitu banyak orang Kristen yang mungkin punya prinsip, Yesus mau berkata apa emang gua pikirin. Yang penting aku bisa membangun pencitraan diriku, bahwa diriku ini orang baik dan benar. Kebalik toh saudara. Perempuan ini datang dengan orang mau bilang apa, aku tidak peduli, tapi aku mau datang di hadapan Yesus dengan kejujuran hatiku untuk menyatakan pertobatanku. Dia sama sekali tidak berpikir tentang pencitraan diri. Yang dia lakukan adalah ungkapan kejujurannya serta pertobatannya di hadapan Yesus, dan itu disaksikan oleh orang-orang Farisi yang cenderung membangun pencitraan diri sebagai orang yang benar dan bersih. Orang-orang yang kudus, tetapi citra. Saudara-saudaraku, penghayatan akan betapa besar pengampunan yang sudah diterimanya dari Yesus Kristus atas keberdosaannya, membuat dia mampu memberikan segala sesuatu yang berharga bagi Yesus. Ketika dia datang kepada Yesus, dia tidak menempatkan diri sebagai seseorang yang harus disambut oleh Yesus, tetapi dia menempatkan diri sebagai orang yang mau menyambut Yesus, sang pembawa pengampunan yang besar itu. Saudara, perempuan berdosa ini tidak membawa baskom berisi air,
untuk membasuh kaki Yesus. Baskom berisi air yang juga tidak disiapkan oleh Simon untuk membasuh kaki Yesus. Perempuan itu tidak membawa itu. Tetapi ia membawa hati yang penuh pertobatan, yang kemudian menjadi mata air bagi air matanya yang menetes, terus mengalir membasahi kaki Yesus. Ia tidak membawa handuk untuk mengeringkan kaki Yesus, dan ia juga tidak menggunakan bagian dari pakaiannya. Entahkah selendangnya tadi yang ditaruh di samping pintu, atau bagian dari bajunya untuk mengelap kaki Yesus, atau jumbai kebayanya untuk mengelap kaki Yesus. Dia tidak pakai itu. Tapi dia pakai mahkotanya, rambutnya, untuk mengelap dan mengeringkan kaki Yesus. Ia tidak mencium pipi Yesus seperti yang dilakukan oleh banyak orang ketika menyambut tamu. Sesuatu yang juga tidak Simon lakukan, karena ia merasa tidak layak melakukannya, karena dia tahu siapa dia, orang berdosa. Tetapi yang dia lakukan adalah menciumi. Bukan hanya mencium, saudara. Yesus berkata, Simon, engkau tidak mencium aku ketika aku masuk ke rumahmu, tetapi perempuan ini tidak henti-hentinya mencium kakiku. Tidak henti-hentinya, itu artinya menciumi dengan penuh hati, dengan sepenuh jiwa, merendahkan diri. Yang dicium adalah telapak kaki, lutut pun bukan. Ia membawa minyak wangi yang saya yakin itu adalah minyak wangi terbaik dan termahal yang dia punya. Tapi dia bawa ke hadapan Yesus. Dia tidak meminyaki kepala Yesus karena dia merasa tidak pantas di hadapan Yesus. Yang dia minyaki adalah kaki Yesus yang sudah dibasahinya dengan air matanya, yang sudah disekanya dengan rambutnya, yang sudah diciuminya. Dan telapak kaki itulah yang diminyakinya dengan minyak termahal yang dia miliki. Dengan apa yang terbaik yang dia bisa berikan. Itulah tindakan kasihnya yang kelihatan, bisa dibaca, dirasakan oleh setiap orang yang hadir pada waktu itu. Saudara-saudaraku, apakah kita seperti perempuan berdosa itu, yang menghayati betapa besar dan indah pengampunan yang sudah Yesus berikan kepada kita? Lalu, kalau itu sudah kita rasakan, tindakan seperti apa yang kita nyatakan di dalam kehidupan ini? Apakah ketika kita melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan paduan suara, PA di wilayah, datang ke gereja, atau kegiatan apapun juga, atau ketika kita melaksanakan tugas panggilan kita, saya sebagai pendeta, Bapak Ibu sebagai penatua, saudara-saudara sebagai aktivis, pengurus komisi ini, komisi itu, pengurus tim ini, tim itu, bidang ini, bidang itu, panitia ini, panitia itu, sebagai guru sekolah minggu, pemusik, pemandu pujian, atau ketika kita mempersembahkan uang, tenaga, pikiran, skill kita, atau ketika kita bekerja, ketika kita membangun kehidupan rumah tangga, dan kita ada di dalam interaksi kita dengan masyarakat, semua yang kita lakukan itu sudah menjadi tindakan kasih kita dan persembahan kita kepada Yesus. Dan apakah kita juga seperti Yesus yang mau merangkul siapa saja,
bahkan memberi pengampunan dengan cara yang tidak terbayangkan. Atau kita seperti Simon orang Farisi dan teman-temannya yang selalu menganggap diri benar dan suci, dan karena itu punya kecenderungan menghakimi, bukan saja menghakimi sesama, tetapi juga menghakimi Tuhan. Saudara lihat, Simon tadi menghakimi Tuhan karena dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan, dia berpikir kalau dia nabi, dia pasti ngerti siapa perempuan itu. Kalau dia nabi, pasti dia tidak mau disentuh oleh perempuan itu karena najis bagi dia. Itu pikiran Simon. Atau kemudian kita merasa menjadi orang yang tidak butuh pengampunan Tuhan karena merasa diri jadi orang yang benar, yang kemudian membuat kita menjadi orang-orang yang eksklusif dan sulit untuk mengampuni, sulit menyatakan tindakan kasih karena tidak mampu menghayati seberapa besar kasih Tuhan, pengampunan Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Saudara-saudaraku, menjadi ironi yang memprihatinkan jika kita sebagai orang-orang Kristen, jika kita sebagai gereja Tuhan lebih mencerminkan karakter Simon daripada karakter perempuan berdosa dan karakter Tuhan Yesus yang mestinya menjadi karakter setiap kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.